Yang keempat ada fungsi dan manfaatnya eksternalitas, yang kelima kasus dan solusinya, dan yang keenam yaitu kesimpulan. Peranan eksternalitas. Pengertian eksternalitas dalam mata kuliah ekonomi publik, kita sering sekali mendengar istilah eksternalitas. Eksternalitas digambarkan sebagai efek yang dirasakan oleh seseorang yang ditimbulkan oleh tindakan orang lain. Definisi eksternalitas secara implisit membedakan antara dua kategori, yaitu eksternalitas dalam hal hubungan laba dan eksternalitas konsumsi. Setiap kali tingkat utilitas terpengaruh, eksternalitas hadir setiap kali kesejahteraan oleh tindakan agen lain, baik konsumsi ataupun produsen di dalam perekonomian. Menurut pendapat nama besar ekonomi, Alfred Marcel menyatakan bahwa eksternalitas timbul ketika suatu variabel yang dikontrol oleh suatu agen ekonomi tertentu mengganggu fungsi utilitas atau fungsi keuangan agen ekonomi lain. Istilah ini merujuk pada suatu pengertian bahwa suatu barang dapat menghasilkan manfaat atau biaya yang belum tercakup pada perhitungan proses produksi dari barang tersebut. Demikian juga kegiatan konsumsi suatu barang oleh seseorang dapat meningkatkan nilai guna pada pemiliknya atau orang lain. Bisa menimbulkan dampak negatif pada orang lain yang berarti menurunkan daya guna orang yang bukan pemilik dari barang yang dikonsumsi tersebut. Adanya manfaat, biaya penurunan atau peningkatan nilai guna yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan produksi atau konsumsi yang belum dikalkulasi sebagai output eksternal. Dikatakan eksternal karena mekanisme pasar tidak atau belum memasukkan suatu biaya atau manfaat tersebut, sehingga dianggap sebagai biaya atau manfaat sosial. Artinya, harga suatu barang yang diproduksi atau yang dikonsumsi belum mencerminkan nilai atau harga sesungguhnya dari barang-barang tersebut karena adanya dampak-dampak eksternalitas. Adapun komponen peranan eksternalitas yang pertama yaitu teori Marcos. Setelah mengidentifikasi eksternalitas sebagai sumber kegagalan pasar, mengambil pendekatan untuk menganalisis solusi kebijakan. Dalam hal ini dipertanyakan apakah intervensi tersebut diperlukan. Tujuan utama untuk ini adalah teori Marcos yang menunjukkan agen-agen ekonomi yang mengatasi masalah-masalah eksternalitas tanpa bantuan intervensi pemerintah. Hal ini berdampak terhadap penilaian konsekuensi dari adanya eksternalitas dan menjelaskan mengapa teori Marcos itu menarik. Ronald Coase menyampaikan pemberian hak milik yang tepat terhadap suatu barang walaupun tetap akan ada eksternalitas, tetapi bisa menimbulkan tawar-menawar antara pihak-pihak yang terkait sehingga pihak-pihak yang terkait bisa bersama-sama mencari solusi yang terbaik. Ini dikenal dengan teori Marcos. Teori Marcos adalah suatu pendapat bahwa jika pihak-pihak swasta dapat melakukan tawar-menawar mengenai alokasi sumber-sumber daya tanpa harus mengeluarkan biaya, mereka dapat menyelesaikan masalah eksternalitas mereka sendirinya. Teori Marcos sangat penting untuk memahami implikasi kebijakan dan dari eksternalitas. Aturan hukum dan hak milik menjadi pusat dan teori Marcos. Aturan ini menentukan hak para agen ekonomi dalam perekonomiannya, misalnya saja hak untuk udara tercemar dan hak untuk menikmati kesunyian. Teori Marcos yang menunjukkan bahwa agen-agen ekonomi dapat mengatasi masalah eksternalitas sendiri tanpa perlu intervensi pemerintah. Artinya, jika pihak-pihak yang terkait dalam melakukan tawar-menawar mengenai alokasi sumber daya tanpa harus mengeluarkan biaya, mereka dapat menyelesaikan masalah eksternalitas mereka sendiri. Yang kedua yaitu inefisiensi pasar. Keberadaan eksternalitas
akan menghasilkan keseimbangan kompetitif gagal menjadi Pareto efisiensi. Implikasi langsung dari kenyataan ini adalah bahwa kuantitas barang yang tidak benar dan karenanya eksternalitas akan diproduksi. Juga jelas bahwa hasil yang non-Pareto efisiensi tidak akan memaksimalkan kesejahteraan ini. Ini memberikan ruang untuk kebijakan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. Tujuan dari bagian ini adalah untuk menunjukkan bagaimana bisa timbul inefisiensi dalam ekonomi yang kompetitif. Kasus di mana eksternalitas tidak mengarah pada efisiensi juga akan dijelaskan. Hasil dikembangkan dalam konteks dari dua model sederhana karena konsumen ini sudah cukup untuk tujuan tersebut dan juga membuat poin yang relevan sejelas mungkin. Secara umum juga dapat disimpulkan bahwa jika eksternalitas positif, maka lebih dari Z yang baik akan dikonsumsi di bawah optimal dari hasil pasar. Kebalikannya berlaku untuk suatu eksternalitas negatif. Hasil pasar diwakili oleh kesetaraan antara manfaat marginal pribadi yang baik dan biaya marginal. Hasil Pareto efisiensi menyamakan jumlah manfaat nominal swasta dan efek eksternal marginal yang baik untuk biaya marginal. Kegagalan pasar dicirikan oleh konsumsi. Ruang lingkup peranan eksternalitas. Jenis-jenis eksternalitas dibagi menjadi dua, yaitu eksternalitas positif. Eksternalitas positif adalah apabila dampak dari suatu tindakan terhadap orang lain yang tidak memberikan komposisi menguntungkan. Contoh dalam hal ini adalah imunisasi terhadap suatu penyakit yang dilakukan akan menimbulkan kemungkinan terjangkitnya penyakit tersebut dalam masyarakat menjadi kecil. Dua, eksternalitas negatif adalah biaya yang dikenakan pada orang lain di luar sistem pasar sebagai produk dari kegiatan produktif. Eksternalitas jika ditinjau dari segi pihak-pihak yang melakukan dan pihak yang menerima akibat dari eksternalitas dapat dibagi menjadi 4, yaitu eksternalitas produsen terhadap produsen, eksternalitas produsen terhadap konsumen, eksternalitas konsumen terhadap konsumen. Jenis-jenis eksternalitas yang lain adalah eksternalitas uang, pecuniary externalities menurut De Gupta and Peirce, eksternalitas berupa yang merujuk pada pengaruh produksi atau utilitas pada pihak ketiga karena merupakan permintaan. Eksternalitas teknikal atau technical externalities, eksternalitas teknikal mengacu pada efek di mana fungsi produksi atau fungsi utilitas terpenuhi. Dampak dari eksternalitas positif dan negatif dari produksi. Faktor penyebab eksternalitas: keberadaan barang publik, tidak ada pesaing, non-rival dalam konsumsi, tidak bersifat eksklusif, sulit memperolehnya, non-eksklusif, sumber daya bersama, keberadaan, ketidaksempurnaan pasar, kegagalan pemerintah. Dalam masalah eksternalitas perlu adanya penyelesaian masalah eksternalitas yaitu sebagai berikut: penyelesaian oleh private, penyelesaian oleh negara melalui subsidi, dan internalisasi. Fungsi dan manfaat. Fungsi dan manfaat eksternalitas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manfaat eksternalitas bagi masyarakat. Eksternalitas bagi masyarakat dapat berupa manfaat benefit to society maupun beban atau biaya cost on society karena adanya aktivitas produk dan konsumsi. Manfaat maupun beban ini tidak hanya dirasakan oleh orang yang berkepentingan langsung dengan perusahaan seperti pemilik, konsumen, pekerja, pemerintah, atau masyarakat yang berhubungan langsung dengan perusahaan tersebut, namun juga dirasakan oleh masyarakat lain yang tidak ada hubungan langsung dengan aktivitas dan keberadaan perusahaan tersebut. Manfaat bagi masyarakat yang dihasilkan oleh aktivitas produksi pihak lain adalah mendorong timbulnya inovasi di masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, pengalokasian sumber daya lebih efisien, pengembangan sumber daya manusia.
penelitian dan pengembangan di sektor industri. Manfaat bagi masyarakat yang dihasilkan oleh kegiatan konsumsi pihak lain adalah mendorong timbulnya keingintahuan di masyarakat, mendorong timbulnya inovasi di masyarakat, dan penciptaan pemilihan baru bagi masyarakat merawat kesehatan, transportasi umum, taman yang indah dan menarik, mandi secara teratur. Manfaatnya diterima masyarakat karena adanya aktivitas konsumsi terjadi apabila marginal social benefit lebih besar dari marginal private benefit. Yang kedua, beban atau biaya bagi masyarakat. Bagi masyarakat, dari kegiatan produksi pihak lain adalah polusi yang dapat merusak kualitas dan kenyamanan lingkungan hidup, kemacetan pedagang di trotoar, perusakan pagar, tanaman dan swasta liar, kejahatan dan krisis ekonomi. Eksternalitas adalah dampak suatu kegiatan yang dirasakan baik oleh pihak penghasil dampak tersebut maupun pihak penerima dampak yang sama sekali tidak terlibat dalam proses kegiatan yang menimbulkan dampak tersebut dan tidak adanya kompensasi apapun. Jelas telah terjadi eksternalitas karena tindakan si pecandu rokok mengakibatkan kerugian bagi orang-orang yang berada di sekitarnya atau biasa disebut perokok pasif. Karena menghirup asap yang dikeluarkan si pecandu rokok, melihat dari segi dampak yang ditimbulkan dari kasus eksternalitas tersebut, bentuk eksternalitas yang terjadi adalah eksternalitas negatif. Kenapa? Karena akibat tindakan si pecandu rokok mengakibatkan terganggunya kesehatan si perokok pasif. Penelitian membuktikan kalau perokok pasif dapat dengan mudah menjangkau flek paru-paru karena konsentrasi dari zat berbahaya yang terkandung dalam asap rokok terlebih banyak terhirup oleh si perokok pasif dibandingkan si pecandu rokok. Karena asap rokok dari perokok aktif tidak terlihat atau tidak terfilter. Selain menyebabkan flek paru-paru, masih banyak penyakit-penyakit yang lainnya yang dapat ditimbulkan dari tindakan si pecandu rokok. Hal ini tentu tidak bisa dibiarkan karena akan mengurangi rutinitas si perokok pasif. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu regulasi pemerintah. Cara atau solusi yang lain untuk mengatasi dampak eksternalitas pada kasus di atas adalah dengan regulasi atau kebijakan atau peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin pemerintah harus lebih tegas lagi untuk menerapkan peraturan pelarangan merokok di depan umum. Seperti yang kita ketahui bersama, pemerintah sudah pernah menggemborkan pelarangan perokok di depan umum. Namun melihat kenyataan sekarang, regulasi pemerintah tersebut tidak berjalan dengan efektif. Itu terlihat dari masih banyak orang-orang yang merokok di depan umum. Yang kedua yaitu melalui pajak. Pemberlakuan pajak perorangan pada perokok mungkin tidak dapat diperlakukan karena banyaknya jumlah perokok dan cara mengawasinya yang sulit. Tetapi pemerintah dapat memperlakukan pajak yang lebih tinggi lagi kepada pabrik-pabrik rokok. Dengan itu harga rokok pasti akan semakin tinggi. Dengan semakin tingginya harga rokok, masyarakat diharapkan dapat mengurangi jumlah konsumsi rokoknya. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Eksternalitas hadir setiap kali kesejahteraan beberapa agen ekonomi yang secara langsung dipengaruhi oleh tindakan agen lain baik konsumen ataupun produsen di dalam perekonomian. Istilah eksternalitas merujuk pada suatu kegiatan produksi ataupun konsumsi suatu barang yang dapat menghasilkan manfaat atau biaya yang belum tercakup pada perhitungan proses produksi maupun konsumsi dari barang tersebut. Ada banyak macam-macam eksternalitas, ada yang ditinjau dari segi dampaknya, ada juga yang ditinjau dari segi pihak-pihak yang melakukan dan pihak yang menerima akibat dari eksternalitas, dan macam-macam yang lainnya adalah eksternalitas uang dan eksternalitas teknikal. Ditinjau dari segi dampak yang ditimbulkan eksternalitas ada dua, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif.
Eksternalitas positif adalah tindakan seseorang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Sedangkan eksternalitas negatif yaitu kegiatan produktif biaya dikenakan pada orang lain di luar sistem pasar sebagai produk dari kegiatan produktif. Ditinjau dari segi pihak-pihak yang melakukan dan pihak yang menerima, akibat dari eksternalitas ada 4, yaitu eksternalitas produsen terhadap produsen, eksternalitas produsen terhadap konsumen, eksternalitas konsumen terhadap produsen, dan yang terakhir eksternalitas konsumen terhadap konsumen.